Baiklah, perkenalkan nama saya Catrina Osela Buru Purba dengan NIM A1C221082 dari kelas R003 Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu materi untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah pengembangan literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rohati MPD dan Ibu Marlina SPD MPD. Nah, langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu persamaan linear satu variabel atau dapat kita singkat dengan PLSP. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu persamaan linear satu variabel, kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, di sini pada poin pertama itu menentukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, definisi kalimat tertutup adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah atau tidak keduanya. Nah, jadi di sini kalimat tertutup ini sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, contohnya itu yang pertama, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini merupakan kalimat tertutup bernilai benar karena memang 4 ditambah 3 itu hasilnya adalah 7. Nah, kemudian contoh yang kedua, kota Medan merupakan salah satu kota yang berada di Indonesia. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar karena memang kota Indonesia itu adalah salah satu kota yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang contoh ketiga itu Indonesia memiliki 30 provinsi. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Nah, kemudian untuk definisi kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena masih ada elemen dengan nilai yang tidak diketahui. Nah, jadi kalimat terbuka ini belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, contohnya yaitu X adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Nah, di sini merupakan kalimat terbuka karena masih ada elemen X yang belum kita ketahui nilainya itu atau belum kita ketahui kebenarannya. Nah, kemudian contoh kedua itu 6 dikurang P sama dengan 15. Nah, ini merupakan kalimat terbuka karena masih ada elemen P yang belum kita ketahui nilainya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, P dikali 2 sama dengan 16. Nah, sama seperti contoh yang kedua tadi. Nah, ini masih ada elemen P yang belum kita ketahui nilainya. Kemudian kita lanjut. Nah, pada poin kedua itu menemukan bentuk umum persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita ke bentuk umumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita harus mengetahui juga apa itu definisi persamaan. Nah, definisi persamaan itu merupakan kalimat terbuka yang menghubungkan tanda sama dengan, yang menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi apabila dia menggunakan tanda sama dengan, nah itu merupakan suatu persamaan. Nah, jika tidak menggunakan tanda sama dengan seperti menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar atau sebagainya, itu bukan merupakan persamaan. Nah, kemudian definisi persamaan linear satu variabel atau dapat disingkat dengan PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, jadi persamaan linear satu variabel ini hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya itu adalah 1. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan 0 dengan keterangan A itu merupakan koefisien dari variabel X dan X itu merupakan variabel, B itu merupakan konstanta. Nah, untuk contohnya yaitu yang pertama 3X tambah 5 sama dengan 8, yang kedua itu X dikurang 5 sama dengan 2, dan yang ketiga itu M tambah 7 sama dengan 5. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, di sini pada persamaan yang pertama 2A ditambah 4 lebih kecil dari 32. Nah, ini bukan merupakan persamaan karena bukan persamaan linear satu variabel karena tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi kan di sini menggunakan tanda lebih kecil dari kan. Nah, tadi kan kalau persamaan dia menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi pada persamaan yang pertama ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian persamaan yang kedua, P ditambah 7 sama dengan 9. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel karena memiliki satu variabel dan berpangkat 1, yaitu jadi variabel dia memiliki satu variabel yaitu P dan P ini berpangkat 1. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel.
Nah, kemudian persamaan yang ketiga, x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena variabel x-nya ini berpangkat 2. Nah, kemudian yang keempat, 3x ditambah 5 sama dengan x dikurang 8. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya itu berpangkat 1, yaitu x-nya ini berpangkat 1 walaupun dia x-nya ini berada di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kemudian persamaan yang kelima, 2x dikurangi sama dengan 6. Nah, ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena memiliki dua variabel, yaitu variabel x dan y. Nah, jadi kan kalau persamaan satu linear satu variabel ini, dia hanya memiliki satu variabel. Nah, di sini kan dia pada persamaan yang kelima ini dia memiliki dua variabel, jadi dia bukan merupakan PLSP. Nah, kemudian persamaan yang keenam, 2m dikurang 4 sama dengan 8. Yang ini merupakan persamaan linear satu variabel karena memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, kemudian pada poin ketiga itu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan PLSP ini dia ada beberapa cara. Nah, cara pertama itu dengan cara substitusi. Nah, cara substitusi ini merupakan cara penyelesaian cara penyelesaian dengan mengganti variabelnya dengan nilai-nilai pengganti yang telah ditentukan sehingga persamaan menjadi kalimat benar. Nah, nilai yang membuat persamaan linear satu variabel nilai benar disebut penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan x ditambah 16 sama dengan 19. Nah, di sini x adalah himpunan bilangan asli. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu kita misalkan x-nya sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan, kita ganti x-nya tadi ke persamaan x-nya ke persamaan tadi, maka 1 tambah 16 sama dengan 17. Nah, ini kan salah, belum sama dengan persamaan yang di atas. Nah, kemudian kita coba untuk x sama dengan 2, maka kita ganti x-nya sama dengan 2, maka 2 tambah 16 sama dengan 18. Nah, ini kan masih salah juga, berarti belum sama dengan persamaan yang di atas. Kemudian x-nya sama dengan 3, maka 3 tambah 16 sama dengan 19. Nah, ini kan benar. Nah, kemudian untuk x sama dengan 4, maka 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, ini kan salah. Nah, jadi yang benarnya adalah x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari x ditambah 16 sama dengan 19. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 3. Nah, kemudian yaitu dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, jadi di sini cara kedua itu apabila ruas kirinya kita tambah atau kurangi suatu bilangan, maka di ruas kanan pun harus kita tambah atau kurangi dengan bilangan yang sama pula. Nah, langsung masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari x dikurang 5 sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya itu x dikurang 5 sama dengan 8. Nah, kemudian x dikurang 5 tambah 5 sama dengan 8 tambah 5. Nah, di sini kan kita menghilangkan 5-nya, berarti kita harus menambahnya dengan angka 5. Berarti ruas kirinya kita tambah dengan 5 dan ruas kanan pun juga harus kita tambah dengan 5. Maka hasilnya adalah x sama dengan 13. Jadi penyelesaian dari persamaan x dikurang 5 sama dengan 8 adalah 13. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari x ditambah 15 sama dengan 21. Nah, ini x tambah 15 sama dengan 21. Nah, sini kan kita mau menghilangkan 15. Maka kita harus menguranginya dengan 15. Maka x ditambah 15 dikurang 15 sama dengan 21 dikurang 15. Nah, jadi kalau di ruas kirinya kita kurangi dengan 15, maka di ruas kanannya pun harus kita kurangi dengan 15. Maka hasilnya x sama dengan 6. Jadi penyelesaian dari persamaan x ditambah 15 sama dengan 21 adalah 16. Nah, kemudian cara yang ketiga itu dengan cara mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan sama. Nah, sama seperti cara yang kedua tadi, tapi bedanya di sini dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, untuk contohnya yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 2 sama dengan negatif 7. 3x ditambah 2 sama dengan negatif 7. Nah, di sini kan kita akan menghilangkan 2-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus mengurangi dengan angka 2. Jadi 3x ditambah 2 dikurang 2 sama dengan negatif 7 dikurang 2. Nah, jadi kan ruas kirinya kita kurangi 2 dan ruas kanannya pun harus kita kurangi dengan 2. Maka 3x sama dengan negatif 9. Nah, kemudian kan kita harus mencari nilai x-nya. Maka 3x ini kita bagi dengan 3 dan ruas kanannya pun harus kita bagi dengan 3. Maka kita dapat hasilnya x sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Nah, kemudian ini selesaikan soal di bawah ini.
Nah, yang pertama yaitu X tambah 4 sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya X tambah 4 sama dengan 8. Di sini kita akan menghilangkan nilai 4. Maka kita harus mengurangi dengan 4. Luas kirinya kita kurangi 4 dan luas kanannya pun kita kurangi 4. Maka kita dapat hasilnya X sama dengan 4. Kemudian yang kedua, B ditambah 5 sama dengan 11. Nah, kita akan menghilangi 5-nya, maka kita harus mengurangi luas kirinya kita kurangi 5 dan luas kanannya pun kita kurangi 5. Maka B ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 11 dikurang 5, maka hasilnya B sama dengan 9. Kemudian yang ketiga yaitu 5X dikurang 3 sama dengan 22. Nah, di sini kita akan menghilangkan 3-nya terlebih dahulu. Berarti di sini kan negatif 3, berarti kita harus menambahnya dengan angka 3. Jadi luas kirinya kita tambah 3 dan luas kanannya pun kita tambah 3. Maka 5X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 22 ditambah 3. Maka kita dapat hasilnya 5X sama dengan 25. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Maka di sini 5X kita bagi dengan 5 dan luas kanan pun 25 kita bagi 5. Maka hasilnya kita dapat X sama dengan 5. Kemudian yang keempat, 2M ditambah 3 sama dengan 5M dikurang 6. Nah, di sini kan ada variabel M-nya ini kan ada di luas kiri dan luas kanan. Jadi kita harus sebenarnya kita harus menghilangkan salah satu yang terlebih dahulu. Nah, di sini terlebih dahulu kita menghilangkan angka 3-nya dulu. Berarti 2M ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 5M dikurang 6 ditambah 3. Maka kita dapat hasilnya 2M sama dengan 5M dikurang 3. Nah, kemudian di sini kita akan menghilangkan variabel M di luas kanannya. Maka di luas kanan ini kan 5M, berarti kita harus mengurangi dengan 5M. Maka 2M dikurang 5M sama dengan 5M dikurang 3 dikurang 5M. Maka kita dapat hasilnya 3M sama dengan negatif 3M sama dengan negatif 3. Nah, jadi kita akan mencari nilai M-nya. Maka sama-sama kita berikan dengan negatif 3 dan hasilnya kita dapat M sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang kelima, 5 dikali X kurang 6 sama dengan 2. Maaf, ini 2 dikali X kurang 3. Maka penyelesaiannya 5 kita kalikan dulu 5X kurang 6 itu hasilnya 5X dikurang 30 dan luas kanannya 2X dikurang 3. Maka hasilnya 2X kurang 6. Nah, di sini kita akan menghilangkan negatifnya 30 terlebih dahulu. Maka 5X dikurang 30 ditambah 30 sama dengan 2X dikurang 6 ditambah 30. Maka hasilnya 5X sama dengan 2X tambah 24. Nah, di sini kita akan menghilangkan X di luas kanan. Maka 5X dikurang 2X sama dengan 2X tambah 24 dikurang 2X. Nah, jadi 3X sama dengan 24. Nah, jadi kan kita akan mencari nilai X-nya. Maka sama-sama kita bagikan dengan 3. Maka 3X dibagi 3 sama dengan 24 dibagi 3. Maka kita dapat hasilnya X sama dengan 8. Nah, kemudian aplikasi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan secara matematis. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal berbentuk cerita seperti itu dapat ditempuh dengan menerjemahkan kalimat cerita ke dalam kalimat matematika yang berbentuk persamaan. Nah, langkah-langkah untuk menyederhanakan cerita ke dalam kalimat matematika itu yang pertama, baca keseluruhan soal cerita yang disediakan. Kemudian identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Yang ketiga itu tetapkan besaran dalam soal sebagai variabel atau nyatakan dalam huruf. Nah, langkah yang keempat yaitu tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian yang terakhir buatlah persamaannya. Nah, contohnya yaitu di sini Hani membeli beberapa botol jus dengan harga satuan Rp1.000. Kemudian Hani menggunakan uang pecahan Rp20.000 untuk membelinya. Hani mendapat kembalian Rp3.000. Nah, berapa banyak botol jus yang dibeli Hani? Nah, untuk penyelesaiannya itu kita misalkan X-nya itu adalah botol jus, banyaknya botol jus. Kemudian kita buat model matematikanya, di mana kita dapatkan 1000X ditambah 3.000 sama dengan 20.000. Nah, selanjutnya kita selesaikan model matematika tersebut. Nah, di sini 1000X ditambah 3.000 sama dengan 20.000. Nah, di sini kita menghilangkan 3.000-nya, berarti kita 1000X ditambah 3.000 dikurang 3.000 sama dengan 20.000 dikurang 30.000. Nah, di sini kita dapat 1000X sama dengan 17.000. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai X-nya. Maka 1000X itu sama-sama kita bagikan 1000, luas kirinya kita bagikan 1000 dan luas kanannya pun kita bagikan 1000. Maka 1000X dibagi 1000 sama dengan 17.000 dibagi 1000. Maka kita dapat hasilnya X sama dengan 17. Nah, jadi banyak botol jus yang dibeli Hani adalah 17. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat juga bagi
para penonton yang menonton video saya. Nah, sekian saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf.